Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Ahmad Wildan Wisnuwardaya. Saya adalah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Kuningan sejak tahun 2015. Video ini dibuat dengan maksud sebagai pernyataan diri dosen dalam mendukung Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai syarat keikutsertaan sertifikasi dosen periode tahun 2025. Dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, saya memberikan bobot tertinggi pada bidang pengajaran, dengan penekanan utama pada mata kuliah praktikum ilmu resep terapan. Mata kuliah ini berperan strategis dalam membentuk kemampuan klinik mahasiswa farmasi dalam memahami, menyusun, dan mengevaluasi resep sesuai dengan prinsip rasionalitas terapi dan keselamatan pasien. Melalui kegiatan praktikum, saya membimbing mahasiswa untuk mengasah keterampilan berpikir secara kritis, membuat keputusan terapi yang tepat, serta mengintegrasikan ilmu farmakologi dengan praktik pelayanan kefarmasian yang nyata. Selain pernyataan tersebut, saya juga mengampu mata kuliah lain seperti ilmu resep terapan, praktikum farmakologi, farmakologi 2, sistem penghantaran obat, dan farmasetika. Seluruh pengajaran dirancang secara struktur dan integratif agar mahasiswa memiliki pemahaman menyeluruh dari aspek teori hingga penerapan klinis. Sebagai pendukung proses pembelajaran, saya telah menyusun dan menertibkan buku berjudul Farmastika, Prinsip dan Aplikasi dalam Pengembangan Produk Farmasi yang digunakan dalam pengajaran dan juga sebagai luaran penelitian yang saya lakukan. Saya juga membuat modul untuk mata kuliah praktikum yang saya ampu. Saya menerapkan pendekatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mendorong kemandirian, fleksibilitas, serta inovasi dalam pembelajaran. Mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam diskusi klinis, simulasi praktikum, serta penilaian berbasis keterampilan klinik. Dengan komitmen penuh terhadap pengajaran, saya menempatkan bobot sebanyak 50% untuk pengajaran, 30% untuk penelitian, dan 20% untuk pengabdian kepada masyarakat. Saya percaya bahwa penguatan di pengajaran khususnya melalui praktikum ilmu resep terapan merupakan kontribusi nyata untuk mencetak lulusan farmasi yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan dunia praktik kefarmasian di masa kini. Mata kuliah yang saya bahas yaitu mata kuliah praktikum ilmu resep terapan, yang mana mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS. Pada video ini, saya akan membahas materi pertemuan ke-10, yaitu pemberian informasi obat secara langsung kepada pasien. Dalam hal ini adalah pemberian obat sediaan khusus, yaitu insulin. Yang mana pemberian insulin ini harus diberikan kepada pasien dengan edukasi, ya, karena jika salah pengobatan atau salah dalam penggunaan insulin, maka akan berakibat fatal, ya, antara lain bisa terjadi hipoglikemi atau bahkan ketidakefektifan daripada obat tersebut. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu membedakan antara pelayanan informasi obat dan konseling, serta mampu menjelaskan penggunaan insulin kepada pasien. Aspek pembelajaran yang saya gunakan terdiri dari 3 aspek, yaitu delivery, assessment, dan interaction. Ya. Untuk delivery sendiri, saya menggunakan modul praktikum yang saya susun sendiri sebelum dilakukan perkuliahan. Kemudian untuk interaction, biasanya saya menggunakan sistem hybrid, yaitu pertemuan secara langsung di kelas ataupun di laboratorium. Kemudian kepada mahasiswa yang berhalangan hadir, kami sediakan fasilitas Google Meet, ya, agar mahasiswa tersebut bisa hadir secara online. Kemudian untuk assessment, mahasiswa mengetahui beberapa aspek dari penilaian, ya, melalui rubrik penilaian yang sudah dibuat. Kemudian pemberian tugas kepada mahasiswa serta adanya presentasi. Nah, untuk asesmen sendiri ada beberapa aspek yang selalu saya evaluasi dan saya nilai pada saat praktikum. Yang pertama yaitu aspek dari kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi yang akan dilaksanakan pada saat praktikum.
Kemudian aspek yang kedua, karena ini adalah mata kuliah ilmu resep terapan, maka mahasiswa diwajibkan untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Apa yang mereka ketahui terkait informasi obat-obatan perlu disampaikan dengan baik dan benar kepada pasien, yang kemudian akan dievaluasi dari bagaimana pasien tersebut menjelaskan kembali terkait penggunaan obat tersebut. Selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran praktikum ilmu resep terapan dengan tema pemberian obat sediaan khusus, yaitu insulin kepada pasien. Selamat menyaksikan. Terkait penyakit degeneratif, ya salah satunya adalah penyakit diabetes mellitus. Ya, ada yang tahu penyakit diabetes mellitus? Tahu. Jadi penyakit diabetes mellitus adalah penyakit yang diakibatkan karena apa? Kebanyakan gula. Ya. Gula apa tuh? Jadi kebanyakan gula dalam darah ya, yang diakibatkan karena pertama bisa diakibatkan karena genetik ya, jadi bukan hanya dari faktor makanan atau pola hidup saja, tetapi faktor genetik juga menentukan. Kemudian yang kedua yang paling banyak potensinya adalah karena faktor pola makan kita ya, jadi pola makan kita terlalu banyak mengandung karbohidrat sementara tidak diimbangi dengan pengeluaran kalori yang seimbang ya, jadi asupan kalorinya terlalu besar daripada pengeluaran kalori. Kemudian yang ketiga bisa diakibatkan karena gaya hidup ya, misalkan jarang berolahraga dan sebagainya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di pertemuan khusus yang terkait diabetes mellitus. Nah, pada kesempatan hari ini sesuai dengan RPS, bab yang akan kita bahas adalah penggunaan obat anti diabetes oral ya, terkait pelayanan informasi obat atau PIO ya. Bedanya PIO dengan konseling apa? Sudah dipelajari belum? Sudah. Nah, coba saya review lagi ya. Terkait PIO dan konseling. Jadi kalau PIO itu pelayanan informasi obat, ya biasanya untuk obat-obatan yang cara penggunaannya itu simple, sederhana, ya tidak perlu menggunakan alat khusus. Kemudian biasanya digunakan untuk obat-obatan bebas dan bebas terbatas. Sementara untuk konseling, nah ini membutuhkan area tertentu ya. Biasanya nanti pasien dengan apoteker hadap-hadapan di ruangan tertutup, kemudian dijelaskan bagaimana cara penggunaan obat. Nah biasanya penggunaan obat dengan sediaan khusus. Salah satunya pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan insulin pen. Ya seperti itu. Nah nanti pada praktikum setelah materi ini kan ada praktikum. Saya harapkan teman-teman bisa memenuhi semua yang ada di capaian pembelajaran. Salah satunya adalah yang pertama, teman-teman semua bisa memahami bagaimana mekanisme kerja obat anti diabetes, kemudian apa itu diabetes, jenis-jenis diabetes, kemudian efek samping dari pengobatan, kemudian cara pakai obat ya, terutama obat-obatan yang menggunakan sediaan khusus atau alat insulin pen. Ya, nanti capaian pembelajarannya adalah seperti itu. Ya. Nah, untuk konselingnya, karena ini bukan farmasi klinik, saya akan beritahu ya bagaimana cara penggunaan insulin pen. Oke, insulin pen, ya sudah pernah lihat dulu? Sudah. Nah, ini biasanya gimana nih? Bisa dibeli langsung atau harus resep? Resep dokter, ya, karena mengandung obat golongan keras, ya daftar K lingkaran merah gitu. Nah, jadi nanti saya akan kasih kasus berupa kondisi ya, di mana suatu pasien pengidap diabetes mellitus. Ini untuk DM tipe 1 atau tipe 2? Tipe 1 dan 2. Ya, bisa ya. Jadi kalau DM tipe 1 dan tipe 2 itu kan bedanya, kalau tipe 1 pankreasnya sudah rusak ya, tidak bisa memproduksi insulin, sementara yang tipe 2 bisa tapi sedikit ya, jadi ini bisa digunakan untuk DM tipe 1 dan tipe 2 sebetulnya. Nah, untuk cara penggunaannya, bukan penggunaannya, nanti saya kasih ilustrasi dulu ya terkait kasus. Nah, nanti akan saya resepkan, kemudian kasih kondisi, ada pasien X ya, usia sekian, dengan keluhan sekian, dengan keluhan yang berbeda-beda setiap mahasiswa. Kemudian masuk rumah sakit, nah setelah di rumah sakit, dokter meresepkan obat anti diabetes oral plus insulin pen. Nah nanti diharapkan teman-teman bisa melakukan
komunikasi secara efektif ya, karena komunikasi yang baik itu adalah yang efektif, yang bisa dipahami oleh pasien. Nanti akan ada PIO dan ada konseling dia. Untuk PIO, nah PIO kan berbeda ya, konseling nanti teman-teman belajar lagi. Nah untuk PIO digunakan kepada obat anti diabetes oral, ya, diabetes oral. Kemudian untuk konseling, nanti teman-teman arahkan pasien tersebut ke suatu ruangan konseling, kemudian ajari bagaimana cara penggunaan insulin pen. Ya, caranya udah ada yang tahu belum? Bisa jelaskannya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di YouTube dan sebagainya lah ya. Nah, ini sebagai gambaran saja. Pertama, bentuk insulin pen seperti ini. Kemudian biasanya sebelum digunakan penyimpanannya ini di suhu dingin ya, suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Disimpan di dalam kulkas sebagai es, tapi jangan di freezer ya, yang di bawahnya itu. Nah, kemudian untuk penggunaan pertama ini bisa dikocok-kocok dulu, ya, dikeluarkan dulu dari kulkas, kemudian dikocok-kocok. Setelah itu digini-gini. Nah, seperti ini. Tujuannya itu apa, dokter? Untuk mengamalkan Sesuai menyesuaikan suhu tubuh. suhu tubuh, ya, disesuaikan dengan suhu tubuh. Karena kalau disuntikan langsung akan terasa agak sakit akibat dari suhu yang belum stabil gitu ya. Nah, kemudian setelah digini-giniin, teman-teman buka. Sebelumnya cuci tangan dulu, ya, lupa cuci tangan dulu. Kemudian sediakan alkohol dan kapas atau alkohol swab yang lebih simpel seperti itu. Nah, kemudian ini dibuka. Setelah dibuka, sebetulnya ini belum terpasang ya. Nah, jadi ini keadaannya terpisah antara insulin pen dengan jarumnya. Jarumnya juga nggak kayak gini ya, ada tutupnya. Nah, pertama kita buka dulu tutup jarumnya, kemudian kita pasangkan di sini. Pasangkan sampai kencang. Setelah itu kita pastikan si insulin ini bekerja dengan baik, ya, bisa masuk ke dalam tubuh dengan cara dibuka tutup kecilnya. Kemudian kita atur unitnya di sini. Untuk percobaan kita kasih 2 unit deh. Nah, ini kedengaran ya, ada bunyi tek-tek-tek gitu. Kalau 2 unit berarti disesuaikan dengan tanda panah di sini di pen ada 2 unit. Kemudian kita suntikan ke atas. Nah, kalau disuntikan dia muncul cairan, berarti obat insulinnya ini bisa keluar ya dari pennya ke dalam tubuh. Ya, setelah kita pastikan, kemudian kita lihat di resep, ya, dosisnya diminta berapa unit. Misal yang diminta 3 unit, nah, kita setting aja karena 3. Kemudian ditusukannya kemana? Ada yang tahu? Ya, kemana? Ke area yang berlemak, ya, intinya ke area yang berlemak, bisa di lengan di sini, lengan atas kanan kiri, kemudian di paha kanan kiri, boleh di belakang, boleh ke belakang, susah ya, nggak repot. Kemudian di leher, maksudnya, bisa jadi di area yang berlemak. Kemudian ada yang mau tanya? Jadi Pak, kalau misalkan lokasi insulin pennya itu disuntiknya berarti di mana? Nah, disuntikannya di sini ya, di lengan atas, kemudian di paha, di kanan kiri, dan di area bokong. Kemudian teknik penyuntikannya ini harus tegak lurus, ya. Jadi jangan sampai kayak nyuntik biasa tuh di sini, enggak ya. Jadi harus tegak lurus. Seperti ini kan udah dibuka. Sebelumnya di swab dulu pakai alkohol ini. Nah, kemudian kalau sendiri bisa, minta teman bisa. Nah, harus tegak lurus seperti ini. Ya, saya agak ngeri juga ya. Nah, disuntikan, kemudian ditekan. Nanti akan terasa, ya, akan terasa ada waktu yang masuk. Kemudian jangan langsung dilepas, tapi ditunggu dulu 5 sampai dengan 10 detik. Terus setelah itu dilepas, baru diusap pakai alkohol swab, ya, seperti itu. Nah, itu untuk penggunaan insulin. Kemudian setelah selesai, ini ditutup dan disimpan di bisa di lembar es atau di susu ruang, ya, karena ini kan penggunaannya rapid ya, yang rapid ada yang long. Kalau yang rapid otomatis harus dibawa-bawa kan. Nah, apakah kita harus bawa kulkas di bawah? Enggak ya. Jadi bisa disimpan di tas atau di mana. Yang penting posisinya jangan sampai terbuka.
karena ini akan rusak dan jauh. Sejauh ini ada pertanyaan? Izin bertanya, efek samping penggunaannya? Nah, untuk efek samping khususnya obat anti diabetes yang khas itu sebetulnya kita harus tahu dulu tanda hipoglikemi ya, karena efek samping yang paling bahaya dari penggunaan obat anti diabetes adalah hipoglikemi ya. Kalau diabetes sendiri kan hiperglikemi, gula darahnya terlalu tinggi, sementara jika penggunaan obat anti diabetes ini dapat menyebabkan hipoglikemi, gula darahnya drop. Nah, tanda-tanda dari hipoglikemi adalah yang khas yang pertama, badan akan terasa lemas. Lemasnya beda ya. Kalau lemas mau pingsan kan tahu ya. Kalau pingsan dulu, kayak tiba-tiba hilang gitu kan, hilang gitu kan. Nah itu pingsan. Nah kalau hipoglikemi beda. Jadi rasanya lemas, pucat, kemudian biasanya nggak pingsan, pusing ya, pusing gitu, lemas, pucat, keringat dingin lah. Nah kalau terjadi hal seperti itu, langkah yang perlu dijelaskan kepada pasien adalah meminum minuman manis, ya air manis atau apalah itu yang manis sudah diminum, atau makan makanan manis, biskuit ya, itu rendang atau apa ya enak jadi diusahakan ada asupan kalori yang masuk segera, ya. Nah itu tujuannya adalah untuk menaikkan kadar gula secara signifikan, secara cepat minuman manis. Nah, itu perlu diedukasi ya kepada pasien, nanti teman-teman di praktikum tolong edukasi kepada pasien bagaimana cara mengatasi dan tanda-tanda dari hipoglikemi ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup dari penjelasan terkait pelayanan informasi obat dan konseling ketersediaan khusus anti diabetes? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, mudah-mudahan pertemuan hari ini ada manfaatnya. Insya Allah nanti kita akan bertemu minggu depan.